Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 yang beranggotakan dari Api Salma, Rahma, Muhammad Hakim, sama saya Wildan Fauzi Abdillah. Oke, selanjutnya. Strategi komunikasi efektif dalam penyuluhan. Materi komunikasi, pihak komunikasi dalam agribisnis, teknik-teknik berkomunikasi, komunikan dan komunikator, penyuluhan, macam-macam penyuluhan, dan yang terakhir evaluasi. Yang pertama komunikasi. Komunikasi adalah suatu pernyataan antar manusia, baik secara perorangan atau kelompok yang bersifat umum dengan menggunakan lambang-lambang yang berarti. Komunikasi agribisnis adalah suatu pernyataan antar manusia yang berkaitan dengan kegiatan agribisnis, baik secara kelompok yang sifatnya umum dengan menggunakan lambang-lambang tertentu maupun secara individu. Proses komunikasi adalah proses seorang insan dalam kutip komunikator menyampaikan pesan, biasanya berupa lambang-lambang berbentuk kata-kata atau kalimat untuk mengubah sikap atau tingkah laku insan lainnya. Konsep komunikasi menurut Berlo, Rogers and Schumacher adalah SMCR, yang berarti A. Source S. Send a message M. Via certain channel C. To the receiving individual R. Oke, selanjutnya yaitu adalah bagan komunikasi, yaitu komunikator, pesan, komunikan, komunikator, pesan, komunikan. Kemudian ada pihak dalam komunikasi agribisnis. 3 pihak yang saling berkomunikasi antara lain peneliti, sumber penemuan, dan teknologi baru. Yang kedua, penyuluh pertanian perantara ilmu pengetahuan atau teknologi pertanian baru yang dihasilkan oleh balai-balai penelitian dan juga sebagai penerima pesan dari petani untuk mencari ilmu pengetahuan dan teknologi baru. Yang ketiga, petani sasaran oleh penyuluh pertanian untuk diberi motivasi, pengetahuan, dan pendidikan tentang pertanian. Kemudian ada teknik-teknik berkomunikasi. Yang pertama, dari berdasarkan metodenya. Secara lisan, secara tercetak, dan secara terproyeksi. Yang kedua, berdasarkan jumlah orang yang dituju. Secara perorangan, secara kelompok, dan secara massal. Yang keempat, yakni komunikator dan komunikan. Komunikator adalah orang atau petugas yang tugasnya menyampaikan pesan. Apakah pesan itu pembangunan dan terjadinya yang lebih umum atau pesan pembangunan pertanian kepada komunikan agar pesan tersebut dapat diterima dan dilaksanakan oleh komunikan dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari. Komunikan adalah orang yang menerima pesan. Pada komunikasi pertanian, komunikan biasanya adalah petani. Pesan dalam komunikasi pertanian adalah semua informasi yang berkaitan dengan bidang pertanian. Nomor 5, yakni penyuluhan. Penyuluhan pertanian adalah suatu sistem pendidikan non-formal di luar bangku sekolah dan fungsi untuk menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi pertanian dengan tujuan agar petani dan nelayan dapat bertani lebih baik atau better farming, berusaha petani lebih menguntungkan atau better business dan hidup lebih sejahtera atau better living. Ilmu penyuluhan pertanian merupakan gabungan penerapan ilmu sosial dan ilmu pertanian. Ilmu sosial seperti sosiologi, psikologi, edukasi, psikologi sosial, pedagang, komunikasi, manajemen, leadership, dan lainnya. Melainkan harus pula didasari dan didukung oleh ilmu pertanian, baik mengenai ilmu teknik pertanian seperti ilmu tanah, ilmu hama, dan penyakit pertanian, dan juga akan terkait ilmu pengelolaan usaha tani, pemasaran, dan lain-lainnya. Next.
Yang keenam adalah macam-macam penyuluhan. Yang pertama, penyuluhan secara massal. Bisa dilewatkan siaran lewat radio dan TV, pertunjukan film, bahan cetakan, atau kampanye. Yang kedua, penyuluhan secara kelompok. Bisa menggunakan pertemuan berkala, pertemuan kuliah, pertemuan diskusi, kursus widya wisata. Yang ketiga, penyuluhan secara perorangan. Yang terakhir adalah evaluasi. Evaluasi adalah proses yang melukiskan, memperoleh, dan menyediakan informasi yang berguna untuk menentukan alternatif keputusan. Tujuan evaluasi penyuluhan dilaksanakan untuk yang pertama, mengetahui apakah pelaksanaan penyuluhan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Yang kedua, mengetahui kesulitan-kesulitan dan kelemahan-kelemahan dalam menjalankan penyuluhan. Yang ketiga, mengetahui apakah pelaksanaan dapat berjalan seefisien. Yang keempat, mencari jalan keluar bila terjadi kesulitan, kelemahan, atau kegagalan ke arah perbaikan. Terima kasih banyak. Sekian presentasi dari kelompok 5. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.